Halo semuanya, selamat datang kembali di seri kuliah postkolonialisme untuk pemula. Nah, di video sebelumnya kita kan sudah mengenal ya apa itu postkolonialisme dan bagaimana teori postkolonialisme itu lahir. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas pertanyaan penting. Bagaimana kolonialisme mengubah dunia? Jadi kita sebelum belajar postkolonialisme ya kita akhirnya memang mau nggak mau ya teman-teman belajar dulu tentang kolonialisme. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana kolonialisme mengubah dunia? Maaf. Jadi begini teman-teman. Banyak orang berpikir kan, kolonialisme sudah selesai, sudah berakhir. Tapi sebenarnya jejaknya masih jelas terlihat di sekitar kita. Utamanya kita ini orang Indonesia ya, yang cukup lama, bukan lama sekali dijajah oleh Belanda, pernah juga oleh Portugal, ya, bahkan beberapa saat oleh Inggris dan juga tentu saja Jepang. Nah, kita sebenarnya bisa menemukan jejak-jejak kolonialisme itu di sekitar kita, baik dalam bidang politik, baik itu ekonomi maupun budaya. Warisan kolonial bukan sekedar sejarah teman-teman, tapi juga sesuatu yang memang kita rasakan sampai hari ini. Apakah dalam bidang politik ada jejaknya? Oke, coba teman-teman bayangkan. Sebuah bangsa dijajah selama ratusan tahun. Atau oke lah, bangsa kita saja ya. Bangsa kita dijajah selama ratusan tahun, meskipun itu masih kontroversi ya, apakah betul 350 tahun atau tidak. Tetapi kita dijajah sekian lama. Kita tidak punya pemerintahan. Adanya kerajaan-kerajaan dan itu pun dihancurkan. Hukum dan tatanan adat kita di masing-masing tempat dihapus, kemudian diganti dengan sistem ala penjajah. Oke, bayangkan itu. Saat kemudian akhirnya kita punya kesempatan untuk merdeka, apa yang akan terjadi? Banyak negara jajahan kemudian harus mau tidak mau mewarisi sistem pemerintahan yang bukan milik mereka sendiri. Negara-negara misalnya di Afrika itu dipaksa menggunakan sistem politik ala Eropa yang tidak cocok sebenarnya dengan budaya lokal Afrika. Demikian pula kita kan sebenarnya. Ada begitu banyak sistem, yang paling terasa adalah di bidang sistem hukum ya. Aturan-aturan kita masih warisan dari Belanda yang dalam beberapa hal masih bertabrakan dengan hukum adat. Atau yang paling nyata dalam bidang politik adalah mengenai batas negara. Pembatasan negara kadang sudah dibuatkan oleh penjajah secara sembarangan tanpa mempertimbangkan etnis dan budaya setempat. Hasilnya apa? Hasilnya akan terjadi banyak konflik internal dan perang saudara. Hal-hal semacam ini terjadi di Afrika. Ketika sebuah tempat yang tadinya adalah dalam satu suku, tapi kemudian secara teritorial dibagi menjadi dua. Kemudian yang terjadi adalah mereka saling berperang. Padahal sebelumnya mereka ada dalam satu kesatuan. Pemimpin yang berkuasa seringkali juga kemudian diangkat oleh penjajah. Banyak kerajaan-kerajaan di Indonesia hari ini yang masih tersisa adalah kerajaan-kerajaan yang memang bahkan bangunannya dibuatkan oleh penjajah. Bukan pemimpin rakyat yang mungkin saja asli. Di Afrika sangat terlihat hal semacam itu. Situasi semacam ini menciptakan ketidakstabilan politik yang kemudian bertahan terus-menerus generasi demi generasi hingga hari ini. Mana pemimpin yang merupakan keturunan dari pemimpin yang diangkat oleh penjajah, dan mana merupakan pemimpin asli yang memang sudah ada sejak zaman sebelum penjajah. Itu kalau kita bicara masalah politik. Kalau kita bicara masalah ekonomi, dampak ekonomi, kita harus bicara sebenarnya siapa yang diuntungkan. Teman-teman, kolonialisme itu mengubah sistem ekonomi dunia dengan satu prinsip utama pada masa itu ya. Negara jajahan harus melayani kepentingan ya penjajahnya gitu ya.
Maka dari situ kemudian pada masa penjajahan terjadi satu eksploitasi sumber daya secara besar-besaran. Tanah jajahan sendiri tidak dikembangkan untuk kesejahteraan rakyat yang menghuninya, tetapi untuk keuntungan penjajahnya. Sumber daya apa? Misalnya ya rempah-rempah, emas, minyak, semuanya diambil kemudian dikirimkan ke Eropa. Itu kita bicara tentang eksploitasi sumber daya. Belum kita bicara tentang adanya monokultural atau ketergantungan ya. Jadi ketergantungan secara kultural ya. Jadi banyak negara yang dijajah itu dipaksa monokultur ini maksudnya adalah dalam bidang pertanian ya, supaya tidak salah, kultur dalam arti budaya dan pertanian. Jadi misalnya sebuah tempat yang dijajah itu kan punya varian tanaman yang begitu banyak ya. Ada keberagaman fauna, keberagaman flora di sana. Ketika penjajah datang, mereka kemudian memaksa adanya deforestasi. Hutan-hutan kemudian disikat. Kemudian mereka yang tadinya menanam banyak jenis tanaman dipaksa hanya menanam satu jenis tanaman yang dibutuhkan penjajah, terutama tanaman-tanaman yang kemudian bisa diekspor. Di Amerika Latin terlihat sekali hal seperti itu. Misalnya mereka harus mengganti ladang-ladang mereka yang awalnya ditanami dengan tanaman-tanaman kebutuhan rakyat, kemudian disikat habis diganti dengan perkebunan tebu dan kapas. Hasilnya ya akhirnya orang-orang di Amerika Latin itu sangat bergantung komoditasnya dari tanaman-tanaman yang dipaksakan tadi dengan harga pasar global yang kemudian dikendalikan oleh negara-negara maju. Bahkan mereka tidak menemukan lagi cara bagaimana tanaman-tanaman asli mereka itu bisa menjadi sumber daya untuk ekonomi mereka meskipun sudah merdeka. Itu dimulai dari awal di mana penjajahan masuk lalu memaksakan adanya monokultur atau pemaksaan pada satu jenis tanaman yang harus ditanam di ladang-ladang tanah mereka. Secara ekonomi efeknya seperti itu. Pada sisi yang lain, setelah merdeka, banyak negara bekas jajahan itu menjadi tidak mandiri secara ekonomi. Mereka akhirnya harus tetap mengimpor barang-barang jadi ya dari negara-negara penjajah, karena memang industri lokal mereka pada masa penjajahan tidak pernah dikembangkan gitu. Akhirnya mereka tergantung pada barang-barang jadi tertentu yang mereka sendiri tidak bisa memproduksinya di dalam negeri. Jadi teman-teman, meskipun secara politik ya negara-negara bekas jajahan itu sudah merdeka, tapi secara ekonomi mereka masih terikat dan tergantung pada para penjajahnya gitu. Itu kalau kita bicara dalam konteks ekonomi. Kalau kita bicara dalam konteks budaya, dampak kolonialisme yang paling halus tapi paling bertahan lama ya budaya. Seperti yang sudah saya katakan pada video sebelumnya, dalam konteks misalnya bahasa saja, banyak negara bekas jajahan, untungnya Indonesia tidak ya, tapi banyak negara bekas jajahan, misalnya di Amerika Latin, mereka masih menggunakan bahasa-bahasa penjajah, bahasa Spanyol, bahasa-bahasa Portugal. Kalau Brazil misalnya bahasa Portugal. Di Afrika, misalnya Afrika Selatan, bahasanya bahasa Inggris ya. Jadi mereka menggunakan bahasa penjajah sebagai bahasa resmi mereka. Malaysia, bahasa Inggris. Nah, ada pula di negara-negara seperti di Mali ya, Afrika, itu masih menggunakan bahasa Perancis misalnya, atau Inggris ya, tergantung siapa yang menjajah. Untungnya di Indonesia dengan kehebatan para pendiri bangsa kita, ada Pak Soekarno, ada Pak Hatta, ada Amir Syarifuddin dan Muhammad Yamin. Kita para pendiri bangsa kita sejak bahkan sebelum merdeka itu sudah memutuskan untuk menggunakan bahasa kebangsaan kita, bahasa yang disepakati yang memang sengaja dibentuk bernama bahasa Indonesia. Tapi sebelum bahasa Indonesia, sebelum merdeka, kita diwajibkan berbahasa Belanda
gitu ya. Nah, ini contoh ya, contoh bagaimana dalam bidang bahasa saja itu di banyak negara jajahan, bekas negara jajahan selain Indonesia itu masih menggunakan bahasa para penjajahnya. Dalam bidang pendidikan, kalau ini terjadi juga di tempat kita, sistem pendidikan kita kan dibuat mengikuti pola pendidikan barat, pendidikan yang memang dihadirkan, dikenalkan kepada kita oleh para penjajah. Kita diajari bahkan sejarah dari sudut pandang mereka, bukan dari perspektif kita sendiri. Bedanya memang kalau Indonesia sudah mulai ya, kita sejak awal punya cara pandang sendiri mengenai sejarah, tetapi dalam banyak aspek ya, misalnya arkeologi, antropologi, kita masih menggunakan cara pandang Belanda untuk memandang kebudayaan kita sendiri gitu. Dalam bidang identitas ya misalnya, budaya khususnya spesifik tentang identitas, akui atau tidak diakui, kita dan banyak orang di negara jajahan, bekas negara jajahan, merasa budaya kita lebih rendah dibandingkan budaya para penjajah yang berasal dari barat. Contohnya kita masih menganggap kan orang yang berkulit putih lebih cantik daripada berkulit sawo matang atau berkulit coklat. Orang dengan aksen bahasa barat, dalam hal ini bahasa Inggris misalnya, dianggap lebih intelektual daripada orang medok berbahasa Jawa misalnya, atau orang yang masih berbahasa timur gitu ya. Atau kemudian kita sampai sekarang masih punya keyakinan bahwa produk dari barat lebih bagus daripada produk dari Asia. HP Cina kalah tuh dengan HP-HP Amerika misalnya seperti itu. Nah, ini disebut sebenarnya sebagai mental kolonial. Mental kolonial dalam konteks budaya itu berarti boleh didefinisikan atau saya definisikan sebagai warisan psikologis sebenarnya. Warisan psikologis di mana orang-orang yang pernah dijajah masih berada di bawah bekas penjajahnya, meskipun faktanya sudah merdeka. Nah teman-teman, jadi jika kita melihat dunia kita hari ini ya, misalnya dari terutama negara kita ya, dari politik kita yang tidak stabil, ekonomi kita yang masih bergantung, hingga budaya kita yang masih belum menemukan identitas yang kuat dan bulat dan solid, dan kita masih punya anggapan psikologis bahwa segala yang berasal dari barat masih merupakan sesuatu yang lebih tinggi daripada kebudayaan kita, maka pertanyaannya adalah jangan-jangan kolonialisme belum berakhir. Atau pertanyaannya, yakinkah bahwa kolonialisme memang sudah benar-benar berakhir? Kolonialisnya sendiri sudah tidak menjajah kita, tetapi kita memproduksi pengetahuan kolonial itu dalam diri kita. Cara kita misalnya budaya asal bapak senang, tunduk pada atasan, tidak berani kritis, feodalistik kita, itu cara berpikir kolonial yang masih terwariskan dalam pikiran-pikiran kita. Kita selalu bicara tentang hal-hal yang lebih berbau barat daripada berbau lokalitas kita, atau kita masih mempersoalkan mana barat dan mana yang bukan barat. Kita masih sensitif sekali dengan hal-hal yang berasal dari barat, misalnya seperti itu. Sama saja dalam arus yang berbeda, kita masih tidak percaya diri dan selalu merasa terancam dengan keberadaan budaya barat. Inilah alasan mengapa teori postkolonialisme penting. Teori postkolonialisme membantu kita untuk menyadari warisan kolonial tanpa harus membenci budaya barat, sehingga kita mampu mencari cara untuk membangun identitas kita sendiri, tidak dalam kerangka permusuhan, tetapi dalam kerangka yang netral, dengan sistem yang jauh lebih mandiri dan berdaulat. Nah, itulah teman-teman pembahasan kita hari ini. Nanti kita di video selanjutnya akan membahas konsep orientalismenya Edward Said, seorang pemikir teori postkolonialisme awal, di mana dia akan membahas tentang bagaimana budaya barat, bagaimana barat dalam sebuah kekuatan, dalam sebuah definisinya, menciptakan imaji atau citra dari dunia timur, dan kita menerimanya bahwa kita adalah yang eksotis gitu. Dalam bidang pariwisata misalnya, cara kita menjual barang kan
seolah-olah kita ini eksotis, tertinggal, dan itu kita jual kepada mereka. Kita tidak bisa menjual diri kita sebagai diri kita, dan itu masih mempengaruhi kita sampai hari ini. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan videonya ya. Dan kalau saya ada kesalahan atau kekurangan dalam pemaparan ini, tambahkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap berpikir kritis. Terima kasih.